bagi anak muda dengan pendidikan, dengan kemampuan, dengan profesionalisme, dengan semua skill yang dipunya, ditambah dengan tuntunan atau selimutnya adalah agama, insya Allah ini akan jadi orang sukses, orang besar, orang-orang yang bisa menyejahterakan nanti generasi kita selanjutnya. Bayangin aja, kalau anak-anak kita udah rusak, gimana nanti cucu sama cicitnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pagi ini, siang ini kita ketemu lagi di podcast saya dan kedatangan Ustadz yang sangat luar biasa. Saya sebut Ustadz karena memang beliau layak disebut Ustadz. Beliau perjalanan hijrahnya itu Masya Allah, dan kita harus belajar banyak dari beliau yang sulit sekali mungkin menjadi beliau dengan ketenaran yang waktu itu beliau dapatkan. Ini dia Ustadz Dewa Putu Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Rame-rame. Sehat, Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz masih magang sebelum. Belum. Tepuk tangan ya Ustadz yang masih magang ini. Belum jadi Ustadz tetap ini. Jarang loh, Tat, ada yang bilang Ustadz magang itu, Tat. Semua harus didefinitifkan biasanya. Ya kan, masih belajar, masih banyak hal yang saya harus pelajari. Berdakwah ini juga kan perihal keagamaan kita nggak bisa sembarangan. Kita harus sudah terlalu banyak lah di negara kita ini yang sembarangan ngomongin soal Islam itu, asal-asalan ngomongin kitab lah, bisa ngomong sama semut lah. Nah, kita ini harus yang menunjukkan Islam yang sebenarnya seperti apa. Nah, itulah yang harus masih lebih banyak belajar lagi, insya Allah. Tat, kok ngomongin begitu, saya tuh kagum loh, Tat. Kalau saya melihat beberapa tahun yang lalu, saya kan penggemar panjenengan. Panjenengan kan, wow, keren kan? Dengan masih ngamen. Dengan popularitas, Tat, sedemikian rupa. Panjenengan dikenal banyak orang, di halo-haloin sama banyak ciwi-ciwi, termasuk saya waktu itu, Tat. Kok bisa seperti ini sekarang? Bagaimana, Tat, prosesnya, Tat? Awalnya sih kekosongan hati ya. Makanya kalau teman-teman pernah dengar ada artis, dia uangnya banyak, popularitas dia punya, terkenal, tapi kok kenapa milih bunuh diri? Kenapa jadi depresi? Kenapa jadi bahasa kasarnya sakit jiwa? Kenapa seperti itu? Orang yang diharapkan banyak orang itu ada di dia semua ya, populer, terkenal, uang banyak. Tapi kenapa jadi seperti itu? Ya karena ada yang kosong dalam hatinya. Yang kosong itulah Allah. Jadi banyak teman-teman artis yang berhijrah, dia mulai untuk belajar tentang Allah. Dia mau mengisi kekosongan di hatinya. Apa ya saya kurang ini? Kayaknya setiap hari kerja, ngejar dunia, ngejar uang. Ada yang kurangnya apa nih? Ternyata agama. Nah, agama mungkin yang dulu kita sepelekan, mungkin dari sekolah dasar, SMP, SMA kita sepelekan. Nantilah kalau sudah tua baru ke masjid. Nanti kalau sudah tua baru belajar agama. Nah, ini yang keliru. Padahal kalau masih hidup ya, Tante? Iya kan, itu yang kita nggak tahu. Kita bisa hidup sampai kapan, umur berapa nggak tahu. Karena syarat mati bukan sakit, syarat mati bukan tua. Yang muda ada, yang meninggal ada, yang sehat walafiat, nggak ada sakit segala macam. Aduh, tak ngomong mati merinding saya, tak. Loh, memang kita harus siap. Karena yang jadi masalah itu bukan matinya, tapi kita mati bawa apa. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena dulu saya berdakwah itu justru di teman-teman band band cadas. Band cadas ya? Iya, karena band cadas ini mereka tahu mati tapi nggak paham mati. Nah, tergambar dari nama bandnya. Tahu mati tapi nggak ngerti mati. Nggak ngerti mati. Ya. Bagaimana itu? Ada tuh nama band Tengkorak. Kuburan. Kurung Batang. Ini baru tahu. Bendera Kuning. Siksa kubur. Nah, itu kami teman-teman di rumah yang nonton ini mungkin tahu itu ada band-band seperti itu. Mereka tahu soal mati, tapi nggak mengerti mati itu bagaimana dan harus apa. Sebelum mati itu harus apa. Kita hidup ini kan buat ngumpulin bekal.
bekal pahala amal soleh untuk kita bisa sampai ke surganya Allah insya Allah. Dan itu perjalanan nggak pendek, panjang, lama, dan itu kalau tidak ada bekal kita bisa apa? Nah dari situlah teman-teman dulu yang sibuknya mungkin manggung, bikin lagu, rekaman. Saya tuh kalau di studio itu bikin lagu itu 3 hari bisa nggak keluar Mbak. Rokok kopi gitu aja. Kentut asap. Dan balesin WA cewek-cewek ya. Justru dari dulu sampai sekarang saya males sama HP. Makanya saya tuh pegang HP tuh biasanya menjelang tidur. Baru saya balas-balesin atau DM di Instagram atau di TikTok atau di YouTube itu saya balas-balesin, atau yang ada konsultasi. Biasanya kan konsultasi rumah tangga. Nah itu dia. Ini menjebak loh Tat. Konsultasi rumah tangga ini menjebak loh Tat. Nggak, karena gini. Kalau selama ini yang saya terima itu mereka ini kan pasangan-pasangan muda, otomatis mereka punya sahabat, punya teman kantor atau apa. Kalau dia punya masalah rumah tangga kemudian ngobrolnya ke teman, itu kompor aja Mbak isinya. Wah udah tinggalin aja. Beda kalau kita bicara tentang mereka kepada mereka yang paham soal agama ini. Mau dibawa kemana nih? Oh ternyata dia begini. Oh ternyata tuh nggak boleh begini. Oh ternyata rumah tangga begini. Dan saya simpulkan itu kalau orang berumah tangga itu 5 tahun pertama itu neraka. 5 tahun pertama? Iya. 5 tahun ini sudah lewat, biasanya pernikahannya lebih langgeng. Biasanya. 5 tahun lewat 5 tahun pertama dia awal nikah itu, ya baru mulai tahu kan, oh ternyata suami saya begini, oh istri saya begini. Nah itu mulai dia tahu, mulai dia paham. Baru kalau udah lewat 5 tahun ini, baru lebih tenang gitu. Oh istri saya bawel, ya udah biarin emang begini. Jadi, tapi kenyataannya kan banyak banget sekarang ini. Ada yang terbaru nih, adiknya Raffi Ahmad ya, 15 tahun pernikahan, tapi tumbang juga, kandas juga. Andre Taulani Tat. Karena nggak ada agama. Oke, iya betul. Itu dia kuncinya. Begitu, karena nggak, dia mereka beragama, tapi tidak paham. Apa yang mereka lakukan. Menikah ini luar biasa loh. Kita juga ngomongin nikah ya. Perjalanan ibadah yang sungguh panjang sekali. Ibadah yang panjang dan setiap detiknya amal soleh. Dan melelahkan, ngebit gitu. Bercanda. Bahkan ada bapak-bapak ditanya gitu sama anaknya, "Pah, nikah mahal nggak?" "Mahal, sampai sekarang masih bayar sama mama." Masih kuat terus. Gitu. Nah, ini kan yang mereka tidak paham tentang agama, jadi segala sesuatu. Nah ini yang suka orang salah artikan. Agama ya ibadah. Enggak. Agama itu ada di ranah medis, agama itu ada di ranah pemerintahan, agama itu ada di ranah rumah tangga, pekerjaan, bisnis, keuangan, apapun. Semua agama. Semua diajarkan dalam Islam. Tidak ada sekomplit agama Islam dalam membahas semua aspek kehidupan, bahkan sampai sains. Penelitian yang contoh kayak misalnya surat An-Naml itu disebutkan berkata seekor semut masuk semua, semut-semut masuk ke sarang, nanti kalian keinjak-injak pasukan Nabi Sulaiman. Itu yang berkata seekor semut. Dan itu katanya dalam bahasa Arab namlatui. Namlatui itu artinya betina, semut betina. Ilmuwan abad 21 baru tahu kalau kawanan semut itu yang memimpin ratu semut betina. Tahu dari mana Nabi? Emang Nabi nonton Animal Planet gitu? Nggak nonton ya, Discovery Channel kan? Kenapa? Karena yang memberitakan Al-Quran ini ya Allah sendiri. Nabi tinggal di padang pasir. Kok tahu soal laut, biota laut, bahkan antariksa, luar angkasa, orang paling cerdas di embrio. Betul. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi paham soal semua aspek kehidupan di dunia ini, baik manusia dan semua makhluk-makhluknya Allah, sampai kata surya segala macam. Siapa lagi yang menyampaikan itu kalau bukan Allah? Nah ini yang kita harus pahami. Kita beragama itu bukan untuk jadi orang yang kolot, ya, bukan jadi orang yang kolot. Ada dokter nih belajar agama nanti kolot gitu. Nanti ada politikus belajar agama jadi kolot. Enggak. Justru agama inilah yang membuat dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu yang paling penting. Karena negara ini udah rusak, Mbak. Kalau misalnya, wah orang tua sekarang saya kepingin anak saya pintar, cerdas. Teman-teman sekalian, yang bikin rusak dunia ini bukan orang-orang bodoh. Orang-orang cerdas. Yang korupsi ini apa? Begitu analoginya ya, Tat ya? Iya. Orang-orang yang bikin kerusakan dunia ini justru orang-orang cerdas yang melalui akademisi, melalui sekolah, kuliah, segala macam. Bukan orang-orang bodoh. Tapi orang-orang cerdas ini tanpa adanya bimbingan agama, tuntunan
agama, terutama Islam ini, ya dia akan jadi orang yang keliru untuk ngambil jalan, salah. Korupsi, semua sepakat korupsi itu buruk dan tidak baik, itu berdosa. Tapi apa dia pikirkan? Enggak. Karena dia tidak punya bekal agama tadi. Makanya siapapun kita, bekal agama itu yang kita pentingkan. Agar apa? Agar kita selamat dunia akhirat dan tidak menyakiti orang lain, tidak zalim jadi orang. Begini Tat ya, kalau kita ngomongin agama, oke, fine. Mungkin Ustadz dilahirkan tidak dengan, mohon maaf ya Tat ya, tidak dilahirkan dengan KTP Islam, kasaran seperti itu. Tapi kalau misalkan seperti kita yang dilahirkan itu menanggulangi kebosanan itu seperti apa Tat? Maaf ya Tat ya, iman kan naik turun Tat. Nah, Ustadz nih sebagai seorang mualaf, oke, Ustadz punya trigger itu, gimana caranya? Nah, kita nih Tat, yang dilahirkan mulai dari brojol langsung Islam, itu mohon maaf kadang-kadang kan naik turunnya itu lebih cepat Tat. Nah, itu gimana Tat? Sifat dasar manusia itu ingin sekali memiliki yang dia tidak miliki. Ya. Jadi pada saat saya waktu itu Islam, saya ingin memiliki Islam. Jadi saya masuk ke dalam Islam. Dan luar biasanya sebetulnya kalau orang-orang belajar tentang Islam ini, orang yang belajar tentang Islam itu seperti menyelam ke laut. Saya ini kan tinggal di pinggir pantai. Asli Bali tinggal di pinggir pantai. Jadi saya biasa diving ke laut gitu. Apalagi orang Bali nih guys, wah luar biasa nih hijrah ke Islam. Nyelam ke laut itu ada satu yang paling pertama dirasakan orang yang menyelam, yaitu tenggorokannya kering. Pasti itu, karena kan air asin, tenggorokannya kering, selalu dahaga. Nah itulah yang dirasakan pada saat orang belajar agama. Begitu dia tahu belajar baru sekali, 2 kali, itu seperti orang menyelam di laut tadi. Dia akan kering tenggorokannya itu, rasanya dahaga, kepingin tahu lagi, kepingin tahu lagi, kepingin tahu lagi. Nah, kalau kita sudah mau sampai di posisi seperti itu, belajar tentang agama lebih mendalam, dia akan menemukan semua yang diajarkan oleh Allah, diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk kehidupan dia nanti. Cara berpolitik, cara bermedis, yang bahkan ya sejarah saja yang sampai sekarang buku panduan yang dipakai untuk para dokter sekarang ini masih Ibnu Sina. Masih seorang Muslim. Ibnu Sina ya betul. Iya, yang mencetuskan bedah ini itu segala macam anatomi tubuh. Tapi diakuisisi oleh luar kan? Ya, suka-suka mereka lah. Ya, kenyataannya memang betul. Dari Islam. Keemasan Islam ini sudah ada dari dulu. Karena apa? Allah sudah sampaikan semua. Allah sudah sampaikan. Kitanya saja yang tidak mau memahami tentang Islam itu sendiri. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Saya sering ditanya, Bang Dewa, lebih gampang Islamin orang yang bukan Islam atau yang sudah Islam? Lebih gampang yang belum Islam. Karena yang sudah Islam, dia seperti nggak bangga dengan Islamnya. Karena sudah, saya dari kecil orang tua saya Islam. Dia nggak mau belajar. Dia nggak tahu. Pernah nggak ada orang Islam dari lahir, dia nanya, kenapa sih tahiyatul begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak gini? Kenapa begini? Betul. Kenapa takbirul ihram begini? Iya, ini serius ini. Kenapa nggak gini? Itu mereka nggak bertanya kenapa. Rata-rata mualaf itu dia punya concern lebih tinggi, dia punya rasa penasaran lebih tinggi, makanya dia nanya. Itu mau mulai sholat, kenapa takbirul ihram begini? Betul. Kenapa nggak gini aja? Saya baru mau ya. Iya, kenapa ya nggak begini ya? Kenapa nggak begini? Itu semua ada maksudnya. Pertama, jawaban simpel orang adalah yaitu sudah diajarkan Rasulullah. Tapi dulu para sahabat, para tabi'in sudah menyampaikan apa yang disampaikan atau dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu ada maknanya, nggak sembarangan bikin aja, ada maknanya, dan itu yang terus ditanyakan ke orang-orang yang mu'alaf ini. Ya akhirnya kita jawab dengan apa yang disampaikan tadi. Makanya orang-orang yang Islam dari kecil itu dia nggak peduli ya sholat begini ya, pokoknya zuhur 4 rakaat, nggak pernah nanya kenapa 4. Iya, kok saya baru nggak ya Tat ya? Maghrib 3, kenapa 3? Iya, kok saya baru nggak ya Tat ya? Ini luar biasa. Bahkan itu yang meneliti, nih luar biasanya lagi, yang meneliti justru orang-orang yang bukan Islam, yang secara sains. Contoh, kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Karena frekuensi gerakannya, peralihan dari matahari terbenam itu ada namanya ionisasi dari udara, dan itu kita dilarang untuk capek. Frekuensi gerakannya itu tertentu, makanya dibikin 3 kayak gitu-gitu. Itu yang meneliti justru orang Jepang kalau nggak salah.
Oh, saya baru nggak. Dan nggak kepikiran nih kita teliti begitu. Juhur itu matahari sedang tinggi-tingginya dan semua energi tubuh kita itu, terutama ion tubuh kita itu terkuras sama panasnya matahari. Kenapa 4 dan kenapa jamaah? Betul. Itu dia saling nular, Mbak. Oh. Itu penelitian dari luar malah, bukan berkalangan Islam, karena orang-orang Islam nggak pernah mau nanya. Iya. Kenapa tahiyatul begini? Kenapa nggak begini tadi? Dari 5 jari ini yang paling dosa ini loh, Mbak. Kurang ajar kamu. Ini. Oh iya, baru tahu ini ya. Ini yang disahadatkan. Begitu ya. Ini yang disahadatkan. Masya Allah. Ini bukan Ustadz magang lagi, ini udah full Ustadz ini. Jadi minta ampun sebagai simbol, minta ampun dari semua dosa yang kita lakukan itu ya dengan tahiyatul tadi. Saat mulai sholat, tahlilul ikram. Ini begini, itu dari doanya saja istiftah sudah bisa kita tahu kesimpulannya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asyila. Itu tanda berserah kepada Allah. Itu kan doanya Nabi Ibrahim waktu itu kan. Pun kalau ada yang pakai Allahumma bait baini wa baina khotoya kama itu hanya istiftah, kan ada banyak, 12 itu bisa dipakai semuanya tergantung mazhabnya masing-masing. Tapi intinya saya pernah nanya kayak gitu, wah ini kan doa berserah, tapi masalahnya gerakannya kenapa begini? Capek saya bahas kayak gitu, saya bilang gini, anggap saya pegang pistol, saya todong begini. Apa yang Anda lakukan? Ampun. Iya. Ampun. Berserah pada Allah. Dan lucunya orang-orang yang mulai sholat itu sebelum dia takbiratul ihram, sebelum dia memulai sholatnya, itu selalu berusaha untuk khusyuk. Udah hilang semua pikiran, saya ingin khusyuk ibadah pada Allah. Kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu bersedekap, setan datang. Semua masalah dimasukin ke kepala kita. Cucian belum diangkat, itu goreng kosong nanti, itu anak belum. Dan itu relate sekali. Dan itu semua masuk. Itulah godaan dan ujian kita dalam ibadah. Jadi dalam kita beribadah itu jangan dikira nggak diuji. Makanya kenapa kalau kita selesai sholat istighfar. Orang kan rata-rata melakukan hal yang baik kan, alhamdulillah saya sudah melakukan hal yang baik. Ini habis sholat kita malah istighfar. Astagfirullah. Tadi mungkin sholat saya nggak khusyuk, atau mungkin sholat saya tadi pamer, atau mungkin sholat saya karena ada calon mertua ini gimana? Wah, tadi biasanya sholat maghrib dia baca Al-Ikhlas gitu ya, karena di rumah mertua disuruh ini Al-Baqarah banyak sekali ya. Jadi itulah yang terjadi di umat kita. Nah inilah saya mulai masuk ke ranah-ranah. Kalau saya sering bilang seperti ini, banyak kok di channel YouTube saya bilang, saya tuh sebetulnya sangat sedikit sekali jadwal untuk mengisi ceramah atau kajian di masjid-masjid atau majelis taklim. Ya buat saya, ngapain saya nasihatin orang udah baik, udah ke masjid, udah mau sholat berjamaah, sudah mau datang ke taklim, sudah mau ke majelis, dia orang baik. Buat apa saya nasihatin? Nah yang di luar ini yang masih minum, yang masih night club, yang masih pacaran, kayak Gus Miftah ya, yang masih prostitusi, yang masih lupa dan lalai sama Allah, ini gimana? Nah, Tat, itu yang menarik ini Tat. Terus bagaimana Tat kalau misalkan panjenengan masuk ke situ? Ngapunten ya Tat. Dulu pernah masuk di lingkungan entertain yang luar biasa seperti itu. Kalau misalkan berdakwah di gitu gimana Tat? Ada nggak Tat keinginan untuk gila nih gue pernah kayak gitu? Gitu nggak Tat? Ada nggak Tat seperti itu Tat? Kayaknya ancaman dosa dari Allah itu lebih menakutkan. Gitu ya Tat, ya. Masya Allah. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat itu, ya Rasulullah, apa sih siksaan paling ringan katanya di neraka? Oh, siksaan paling ringan di neraka itu adalah kakinya disundut besi panas dan melelehnya sampai ke otak. Masya Allah. Bayangkan itu paling ringan. Sisa kubur saya nggak kuat Tat, jangan ngomong sisa kubur Tat. Masya Allah, paling ringan. Sisa neraka ini. Apa namanya? Segitu ringan gimana beratnya? Dan Rasulullah pun menyampaikan, walaupun itu ringan, maka ketahuilah kau tak akan sanggup. Makanya kita butuh syafaatnya. Makanya kita bergaul sama orang-orang soleh. Kenapa? Orang-orang soleh ini akan nanya ke kita. Kita biasa majelis, kita biasa sholat berjamaah di masjid. Terus tiba-tiba di akhirat kelak nanti, ternyata kita nggak ada di surganya Allah. Nah, teman-teman kita nanya, ya Rob, ya Allah, saya tuh kalau di masjid itu sama Mbak Ria. Mana yang Mbak Ria? Tat, panggil saya Tat ya. Waduh, Mbak Ria lagi di crispy dulu.
Aduh, nanti mereka bilang jangan ya Allah, kami itu berjuang untuk rakyat, untuk masyarakat Sidoarjo. Kami di majelis sama-sama, kami berjuang untuk orang-orang Muslim, kami berpuasa Ramadan bersama. Jangan pisahkan kami. Allah balikin. Makanya itulah gunanya kita kumpul sama orang-orang yang soleh. Bahkan saya suka dakwah di teman-teman anak muda ini, masih suka pacaran, apalagi ciwi-ciwi. Yes. Ciwi-ciwi. Baju kan serba minim ya. Iya. Celana saking pendeknya balapan sama celana dalam, pendek banget, tank top masih. Iya. Berharap dia dilirik oleh laki-laki, suka dipandang, suka dilihat cantik, apa segala macam. Saya kasih tahu teman-teman yang perempuan, kalau laki-laki suka sama Anda wajar, karena Anda buka semuanya, Anda perlihatkan gratis. Tapi sebrengsek-brengseknya laki-laki, kalau dia akan menikah dan mencari seorang ibu untuk anak-anaknya, dia akan pilih yang tertutup. Oh, itulah egoisnya laki-laki ya. Iya. Egoisnya laki-laki begitu ya. Kita masuk mall nih, swalayan. Oke, siap. Didengerin dia anak-anak muda. Ada swalayan. Yang suka ciwi-ciwi begitu, Tat. Ini mereka nih, Tat. Suka nge-like yang itu, Tat. Yang hijau-hijau tuh, Tat. Jangan, justru cari yang jelek. Yang jelek itu nggak ada yang mau pakai itu. Masya Allah. Jadi gitu, kita masuk swalayan, itu biasanya ada yang suka promo makanan. Oke, suka promo makanan. Silakan coba. Siapapun bisa nyoba. Siapapun. Mau punya duit, nggak punya duit, mau jelek, mau tua, mau muda, semua pun bisa coba. Begitu dia coba dan suka, dia akan cari yang mana? Yang baru, yang masih segel. Yang masih dibungkus dan masih fresh. Nah, kalian ya para anak muda cari yang bersegel, yang fresh ya. Jangan dicek dulu, segelnya jangan dicek dulu. Intinya, betul, masuk akal. Saya suka bilang sama teman-teman, biasanya yang perempuan, saya bilang, Ustaz, saya mau cari suami yang baik gimana ya? Oh gampang, ke masjid. Cari subuh. Kalau ada anak muda, dia sholat subuh berjamaah, itu anak muda langka. Masya Allah. Fazel, kamu ya langka Fazel. Yang laki-laki pun begitu. Yang laki-laki saya tanya, cari istri seperti apa? Cari istri yang takut sama Allah. Dan semuanya diserahkan pada Allah. Itu yang paling penting. Istri seperti itu yang sudah insya Allah jadi perhiasan dunia akhirat. Amin. Kenapa? Di dunia dia paham. Posisi dia sebagai istri makmum. Makmum nggak mungkin jadi imam, nggak mungkin ngatur imam juga. Makmum inilah yang jadi pengikutnya imam. Pengikut yang baik adalah yang menuruti semua perkataan imam. Dan dia akan jadi penyenang, dia akan jadi pembahagia bagi imam. Nah, ini dia menarik. Nah, istri sekarang, Masya Allah, itu zaman dulu sebelum Mbak Ria balas omongan saya. Mau saya ngomong sedikit takut ini. Dulu zaman sahabat, zaman tabiin, ada istri yang dia merawat rumah, segala macam, masak segala macam, menunggu suaminya pulang. Suaminya pulang, dia lari buru-buru ke kamar untuk apa? Untuk bersolek, untuk berhias, pakai wewanginya, menyambut suaminya yang pulang kerja dengan penampilan terbaik dia. Sudah gitu dia bantu semua bawaan suaminya apa segala macam itu. Kemudian dia dudukkan suaminya di meja makan, dia hidangkan makanannya. Sebelum suaminya makan, istrinya ini ngasih cambuk. Suamiku ini cambuk. Jika hari ini ada perkataanku yang menyinggungmu, membuatmu marah, membuatmu tidak suka dan tidak nyaman dari perkataanku, atau makanan yang kuhidangkan ini tidak membuatmu selera makan, atau tidak enak di lidahmu, cambuk kamu. Masya Allah. Zaman dulu, tak. Nah, ini korelasinya ada di zaman sekarang. Suami pulang, istrinya pakai masker, timun 2 biji. Assalamualaikum. Udah gitu. Pakai daster bolong. Udah gitu, hidangin makanan gitu, ternyata sopnya keasinan. Gimana nih mah keasinan? Masak sendiri, udah bagus nih masak. Masya Allah gitu. Ya. Nah, ini gimana, Tat, kalau dengan pemimpin perempuan, ayo, Tat? Nah, kan fenomena ini, Tat, ya? Oke. Padahal zaman Rasulullah ada kan pemimpin perempuan? Sebetulnya dengan korelasinya dengan Islam, Tat? Yang imam dan makmum tadi, Tat? Ya, sebetulnya dalam Islam itu tidak ada pemimpin perempuan. Oh gitu ya, Tat, ya? Ya, tidak ada pemimpin perempuan.
baik dalam rumah tangga maupun pemerintahan. Oke. Nah, ini yang cuman ada pendapat sebagian ulama, jika memang yang menguasai bidang itu adalah perempuan, kenapa tidak? Contoh. Kementerian Peranan Wanita. Iya. Namanya saja sudah peranan wanita. Apa harus pilih laki-laki? Bisa jadi gitu. Mungkin kalau memang laki-laki itu menguasai bidang. Ya. Tapi kalau laki-laki ini tidak menguasai bidangnya, ya ini diserahkan kepada yang lebih paham. Iya. Siapa itu? Ya mungkin wanita. Atau mungkin ada Menteri Kesehatan. Mungkin bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi ternyata dari semua kandidatnya si calon pemimpin perempuan inilah yang paling paham. Sama dengan memimpin daerah, memimpin negara, memimpin suatu wilayah. Jika memang dirasa lebih memungkinkan, wah ini bisa, dia mampu, dia sanggup menjalankan amanah untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya banyak ulama yang menerima itu. Tapi kalau saya pribadi, pemahaman saya adalah menghindari pemimpin wanita. Mudah-mudahan Maria nggak tersinggung. Oh enggak. Ini kan lagi sharing gitu. Enggak. Karena yang berbahaya di negara kita itu adalah tidak menerima perbedaan pendapat. Saya kasih contoh. Maria ada es krim vanila sama coklat. Pilih mana? Saya vanila. Vanila. Nah, pada saat Maria memilih vanila, Maria itu akan dicap benci coklat. Itu yang masalah. Begitu ya, Tat ya. Itu yang masalah di umat, di umat kita, di masyarakat kita seperti itu. Padahal belum tentu. Orang saya lebih suka vanila, ya saya makan vanila. Kalau nggak ada vanila, ada coklat, ya saya sikat juga kan gitu. Bukan berarti memilih satu pendapat kemudian merendahkan atau menjelekkan pendapat yang lain, atau bahkan menghina pendapat yang lain. Itu keliru. Itu terjadi di umat kita. Oh, ada yang nggak kunut, itu akan disangka membenci kunut. Ada yang tidak suka maulid atau dia melakukan maulid Nabi. Nah, saat dia memilih maulid Nabi, dia akan dituduh membenci orang-orang yang tidak maulid. Ini yang keliru. Ini kan hidup masalah pilihan. Dan masalah kemampuan. Kemampuan kita di mana? Dan kita itu berdasarkan semua yang kita lakukan, ikhlaskan semua karena Allah. Karena kalau kita semua serahkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hanya karena Allah, Allah mudahkan semua. Amin. Karena sepintar-pintarnya kita mau S8 kayak S9 kecil gitu, Allah itu gampang banget. Dan sekarang kalau bukan Allah yang tolong, siapa lagi? Kita punya masalah. Kita di rumah tangga punya masalah. Apalagi mimpin RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, terus makin tinggi, makin besar. Nah, seorang pemimpin itu, ya kayak Bang Refli bilang, pemimpin itu adalah orang-orang yang paling pertama masuk surga. Kalau adil. Kalau misalnya dia tidak amanah, dia zalim kepada rakyat, ya dia paling awal. Paling duluan juga untuk masuk neraka. Betul. Karena presiden cuma satu ya, Tat ya? Iya. Pemimpin inilah yang wali kota cuma satu, Tat ya? Ya. Insya Allah. Begitu ya, Tat ya? Jadi itulah yang kita harus pahami tentang suatu hal. Jika orang yang menguasai ini amanah terhadap rakyatnya, masyarakat. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan doanya Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, harapan terakhir, Tat. Pertanyaan terakhir, dan ini juga harapan bos Ustadz. Ustadz sudah nyampe di Sidoarjo. Iya. Hawanya Sidoarjo seperti apa, Tat? Untuk dingin? Dingin ya, Tat ya? Pas malam. Baru pertama kali dia Sidoarjo bilang dingin ya? Pas malam. Oke, pas malam. Ini setup juga ini ya, Tat ya. Tat, harapan untuk seluruh ya, Tat. Saya nggak ngomongin tentang Islam, Hindu, Buddha, seluruh yang ada di. Bagaimana Tat harapannya untuk kita sebagai ustaz seorang mualaf, juga sebagai ustaz seorang musisi, dan sebagai ustaz sebagai seorang muslim untuk kita semua. Jadi seperti apa, Tat? Pemimpin seperti apa idealnya, Tat? Negara kita ini sejak awal dibangun oleh bapak-bapak bangsa kita ini memang sudah bineka. Islam itu toleransi. Begitupun agama yang lain. Saya kasih contoh. Di Bali itu warga Muslim ada. Dan pada saat Ramadan itu orang-orang Islam dilarang masak.
yang masak orang-orang Hindu. Oh. Mereka yang menyiapkan sahur dan berbuka puasa. Bahkan kalau ada kegiatan tarawih di masjid, mereka juga bantu siapkan. Begitupun jika ada kegiatan-kegiatan Hindu, itu saudara-saudara yang Muslim yang bantu. Makanya ada istilah di Bali itu nyamaslam. Nyamaslam. Nyamu itu saudara, Islam itu Islam. Nyamas. Jadi saudara Islam. Nyamaslam. Bahkan kalau di daerah-daerah kayak di Kelungkung, apalagi Karangasem, itu beberapa desa. Saya cukup aneh. Saya kan berdakwah ke kampung halaman saya juga. Kok rumah-rumah ini punya penggorengan lebih dari satu? Padahal sama. Oke. Kok panci kok lebih dari satu? Padahal ukurannya sama. Apa dia masak banyak apa gitu? Oh enggak. Kalau kami mau bikin masakan buat saudara kami yang Muslim, kami pakai yang ini. Karena ini nggak boleh dipakai untuk babi atau masakan. Oh, Masya Allah. Jadi nggak boleh. Gitu Ini ya, udah kita pisahkan di sini. Nanti kalau masak kita buat keluarga segala macam, sampai centong-centongnya, spatulanya, sendok itu dipisahkan. Makanya dari dulu Islam ini sudah rahmatan lil alamin. Dan negara kita yang berbineka ini sebetulnya akur. Negara kita kan negara besar. Kalau akur, ancaman. Oh, aku ancaman ya Tati. Yang bikin cuan besar di dunia ini kan adalah bencana. Iya. Iya kan? Covid kemarin. Coba nggak ada Covid, nggak kaya Bill Gates. Iya dong. Begitu ya Tati ya? Iya, negara ini kan diciptakan Ini menarik, mencari cuan itu kan dari sebuah. Saya kasih contoh. Saya bikin antivirus. Oke. Ini antivirus paling keren pokoknya. Virus komputer kah apa segala macam pasti diberantas pakai antivirus saya. Menurut Mbak Ria, laku nggak kalau saya jual? Laku dong, kan dibutuhkan. Enggak. Kan memberantas. Nggak ada virusnya. Oh iya, nggak ada virusnya ya, betul. Berarti kita bikin penyakit dulu. Jadi biar ini laku, ya saya bikin virusnya, saya sebar dulu. Wow. Begitu ya, Tat ya? Iya. Cara bisnis. Iya, cari duit begitu. Oh begitu ya? Dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Semua begitu. Semua begitu. Contoh. Tapi ini fenomena kan, Tat? Iya. Contoh, misalnya. Maaf. Ini berarti Covid kemarin dibikin-bikin kah? Iya. Loh, langsung dikatakan iya, Tat. Contoh kayak saya misalnya pengusaha senjata. Oke. Kalau nggak ada perang, laku nggak? Ya nggak dong. Ya kan dia bikin. Oh ya? Ya dia goreng. Korea Utara, Korea Selatan, India, Pakistan. Palestina. Palestina, Israel. Dan biasanya yang selalu digoreng tetangga-tetanggaan. Indonesia, Malaysia. Tetangga aja. Tetangga dikosong-kosong, gini, perang. Udah, cuan. Jadi cara yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran membuat kerusakan di dunia ya seperti itu. Ini tiba-tiba saya ada kepikiran di politik ya, Tat? Iya, dengan adanya hoax, dengan ada pemberitaan, dengan adanya berita bohong, itu yang disebar di masyarakat. Akhirnya apa? Membuat orang resah. Orang itu akan jadi gini, mereka menciptakan rasa takut. Jika orang sudah takut, nah dia akan keluar uangnya. Dan jika orang sudah keluar uangnya, nah, dia akan kaya. Itu cara mereka, elit. Nah, kita berbangsa Indonesia yang beragama, yang memiliki adab ketimuran, yang saya masih merasa, walaupun kita sudah terkontaminasi, tapi masih sebetulnya kecil dampak. Karena masih ada ulama-ulama, masih ada orang-orang soleh, masih ada guru-guru kita yang masih membawa bangsa dan masyarakat bangsa ini untuk kembali ke tracknya yang lurus. Amin. Itu yang kita jaga. Nah, akan terjadi bencana besar sekali jika Allah ambil ulama-ulama kita. Dan waktu Covid kemarin berapa ribu ulama yang Allah sudah ambil. Dan ini masih ada yang tersisa. Allah masih sayang sama kita. Untuk apa? Untuk bisa kembali ke tracknya kita. Track agama ini yang membuat kita dan bangsa ini jadi lebih maju. Jadi punya filter untuk bisa menyaring informasi ini benar atau enggak. Islam sudah ajarkan ada, jika kau dengar sebuah berita maka cek kebenarannya. Makanya kita kenal dengan ada check and recheck, tabayun. Kita tanya dulu, bro, betul nggak ente tadi ngomong begini? Oh enggak, tanya lagi. Jadi punya saksi. Jadi semua diajarkan dalam Islam. Nah, harapan saya umat Islam di Indonesia ini, terutama di Jawa Timur, makanya tadi saya bilang sama Mbak Ria, saya itu termasuk baru-baru dakwah di Jawa Timur. Karena apa? Jawa Timur, Padang, Madura, Aceh,
ini termasuk wilayah-wilayah yang buat saya, menurut saya nggak perlu didakwahi. Karena kekuatan Islamnya sudah kental. Bayangkan Aceh, bayangkan Padang, bayangkan aja itu prinsip di orang Padang aja. Tempat koruptor terbesar berdasarkan sarok apa gitu ya, tentang Quran itu semua kehidupan dia berdasarkan Aceh setelah tsunami. Madura. Insya Allah. Coba pondok pesantren di mana-mana, hafiz Quran di mana-mana. Tapi ironinya banyak kejahatan di wilayah-wilayah yang disebutkan Ustaz tadi. Itu dia. Itu kan hanya sebagian kecil. Tapi intinya ya saya mulai di Jawa Timur ini ternyata ada problem tersendiri juga di Jawa Timur. Nah itulah saya mulai datang ke Jawa Timur. Ya mudah-mudahan harapan saya terutama untuk generasi Islam, generasi muda umat Islam, yuk kita belajar tentang agama kita, terutama Islam. Karena apa? Sebagai anak muda dengan pendidikan, dengan kemampuan, dengan profesionalisme, dengan semua skill yang dipunya, ditambah dengan tuntunan atau selimutnya adalah agama, insya Allah ini akan jadi orang sukses, orang besar, orang-orang yang bisa menyejahterakan nanti generasi kita selanjutnya. Bayangin aja kalau anak-anak kita udah rusak, gimana nanti cucu sama cicitnya? Nah itu tambah berantakan semuanya. Amin, doanya ya buat kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan Indonesia jadi negara yang adil, beradab dan beragama ya. Amin. Ustadz Dewa Putu matur suwun, terima kasih sharing ilmunya. Ini semua daging semuanya. Mudah-mudahan dengan datangnya Ustadz ini jadi berkah buat kita semua dan ilmu Ustadz jadi ilmu yang bermanfaat. Jalan Ustadz ke surga dan tolong seret saya. Amin. Itu ada saling nanya. Saling nanya tadi ya. Mudah-mudahan semua jadi tetangga di surga. Amin, tetangga di surga. Amin. Matur suwun Tat. Sama-sama. Kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih Ustadz Dewa sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.